Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Wijaya dengan NPM 2121010029. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah kelas A. Di sini saya akan menaikkan tugas dari Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampun Idrus. Kelompok 1 dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing dan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antara tata hukum. Sudargo Gautama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, apakah yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu. Memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dengan kaidah hukum atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal pergaulan masyarakat internasional menyebabkan saling bertemunya sistem-sistem hukum negara di dunia sederajat kedudukannya. Akibat terjadinya interaksi transnasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum negara-negara yang berbeda. Dengan demikian timbullah persoalan khas yang dapat dianggap sebagai masalah-masalah pokok HPI. Adapun ruang lingkup dari hukum perdata internasional ini terdiri dari yang sempit, yang luas, yang lebih luas lagi, yang luas. Selanjutnya kelompok kedua, titik taut atau titik pertalian berarti hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum dalam suatu perdata internasional. Dikenal dua macam titik pertalian: titik laut yang di antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan ditunjukkan untuk membantu menentukan hukum mana yang harus berlakunya terhadap persoalan HP yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik atau primer, yaitu proses kualifikasi fakta. Kemudian konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Selanjutnya kelompok ketiga, status persoalan dapat dimaknai sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Adapun ruang lingkup status persoalan secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Proses dalam menentukan status persoalan seseorang dapat dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas atau kewarganegaraan dan menurut asas teritorial atau domisili. Salah satu hal yang memiliki kaitan erat dengan status personal sendiri adalah pembahasan tentang kewarganegaraan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Maksud dari kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun asas-asas dalam proses penentuan kewarganegaraan setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu asas tempat kelahiran dan asas keturunan. Yang dari kedua asas ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi status kewarganegaraan seseorang, apakah bipatrid, apartheid, atau yang lain sebagainya.
Selanjutnya kelompok 4, kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, hal ini penting karena menentukan sistem hukum yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi 2 tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Saudara Gautama mengenalkan 3 teori kualifikasi menurut Lake-Fourie. Yang paling umum memiliki kelemahan seperti terlalu menekankan aspek intermaterial dan mengabaikan sifat unik hukum perdata internasional yang bersifat internasional. Teori Lake-Fourie meskipun menganjurkan kualifikasi berdasarkan sistem hukum asing, dapat menyebabkan inkonsistensi dalam kualifikasi. Teori kualifikasi otonom meskipun didempendi mungkin tidak memiliki dasar kualifikasi yang jelas. Pentingnya kualifikasi dalam hukum perdata internasional timbul dari kemungkinan penerapan berbagai sistem hukum terhadap satu set fakta. Hal ini menimbulkan komplikasi seperti sistem hukum yang berbeda menggunakan terminologi yang sama untuk mengartikan hal yang berbeda, mengakui konsep hukum yang unik, dan mengkategorikan kasus hukum secara berbeda. Selanjutnya kelompok 5. Menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum nasional seseorang berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakunya hukum internasional Indonesia berdasarkan ketentuan yang dianjurkan untuk menerima renvoi. Dengan diterimanya renvoi, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas, sehingga memberikan jaminan yang lebih atas penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Dalam bukunya Fundamental of International Private Law, Bayu Setan Johono menjelaskan bahwa renvoi atau dikenal dengan doktrin remisi atau referral adalah doktrin yang dapat digunakan untuk menghindari penerapan hukum yang seharusnya berlaku sebagaimana ditentukan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang normal. Hal ini mengalihkan rujukan kepada hukum atau sistem hukum lain seperti ajuran Lake-Fourie atau sistem hukum lain selain Lake-Fourie yang ditetapkan oleh. Karena itu, renvoi dijadikan alat bagi hakim untuk menentukan Lake-Fourie terhadap sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang terbaik. Dengan demikian, dalam proses renvoi, suatu kaidah hukum perdata internasional dikesampingkan. 1. Remisi. Remisi refer versus reversio. Proses renvoi menurut hukum perdata internasional asing kembali ke Lake-Fourie. Yang kedua, rujukan lebih lanjut. Renvoi oleh hukum perdata internasional asing ke sistem hukum asing yang lain di mana terjadi rujukan pertama dari forum hukum perdata internasional ke dalam hukum perdata internasional asing yang dikenal dengan menunjuk pada sistem hukum ketiga. Kelompok 6 yaitu ketertiban hukum merupakan suatu asas yang standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk memberikan keputusan pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Ketertiban umum inter adalah ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Selanjutnya kelompok 7. Penyeludupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa
tanpa secara eksplisit melanggar aturan meskipun sering dianggap tidak etis. Tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Yang selanjutnya, kelompok 8, persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Selanjutnya, kelompok 8, persoalan pendahuluan adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama dalam hukum perdata internasional. Selanjutnya, kelompok 9. Dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen 5 negara. Pilihan hukum biasanya dimasukkan dalam bentuk klausa dalam kontrak internasional. Selanjutnya, kelompok 10. Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pembaruan hukum kontrak perjanjian di Indonesia, khususnya buku bab 3 tentang perikatan, merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UNCTAD diratifikasi di Indonesia bertujuan untuk